Baik, Pak Susanto tadi Pak Babai juga menyampaikan sebenarnya Depok ini adalah kota yang dikenal sebelumnya ramah anak, namun kini dikenal justru mengancam kenyamanan dan keselamatan anak itu dengan adanya kasus penculikan tersebut. Ada juga kasus pelecehan yang akhir-akhir ini viral. Nah, kalau Pak Susanto sendiri melihatnya kondisi sekarang ini, apa sebenarnya motifnya, apa yang bisa mempengaruhi ini secara general saja seperti itu? Karena kan kondisi ini pada saat pandemi saat ini, apakah memang kalau dilihat salah satunya adalah ekonomi juga berpengaruh hingga akhirnya membuat sikap orang tersebut melakukan tindakan yang biasanya tidak dilakukan? Sejauh ini ya, khususnya dalam sekitar 3 bulan terakhir ya, karena masyarakat kita terdampak COVID ya, tidak ada satu kasus yang kami secara khusus kita dapatkan laporan dari publik bahwa anak menjadi korban penculikan karena faktor ekonomi. Alhamdulillah memang belum ada ya, dan mudah-mudahan tidak ada saya kira. Tapi tentu khusus terkait dengan Depok, saya kira ini domain kepolisian ya untuk mendalami secara komprehensif terkait dengan fakta-fakta hukum yang ada. Tentu kita sama-sama memberikan support dan dukungan kepada polisi. Mudah-mudahan sketsa wajah yang kabarnya juga disebar kepada publik sesegera mungkin juga terbantu juga oleh masyarakat dan teman-teman kepolisian yang lain. Prinsipnya memang kita berikan waktu kepada polisi, mudah-mudahan proses ini tidak terlalu lama sehingga tidak memberi menjadi hantu masyarakat kita, karena tidak menutup kemungkinan orang tua dan masyarakat takut ya kalau kemudian pelaku tidak sesegera mungkin ditangkap. Memang hingga saat ini pelaku pun hingga saat ini masih belum ditangkap ya Pak. Nah, dari KPAI sendiri, apakah sudah pernah melakukan pertemuan dengan korban untuk menanyakan kepada mereka bagaimana kondisinya saat ini dan apakah mengalami trauma atau ada memberikan hingga dia memberi informasi seperti itu agar bisa menemukan si pelaku tersebut lebih cepat? Apakah sudah dilakukan dari KPAI sendiri, Pak? Kami akan segera koordinasi kepada pihak kepolisian ya, kepolisian Depok terkait dengan kasus ini karena memang kami saat ini sedang konsentrasi sejumlah kasus yang ada ya, termasuk misalnya terkait dengan kasus P2TP2 Lampung dan juga beberapa kasus lain. Sehingga kami tentu nanti akan berbagi tim ya untuk menindaklanjuti kasus ini, termasuk juga tentu ikut serta memastikan terhadap korban ya, karena secara teknis tentu bukan KPAI melakukan kalau misalnya katakanlah korban setelah diidentifikasi trauma misalnya secara teknis memang bukan KPAI, tapi ini adalah domain P2TP2A di Kota Depok untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban jika kemudian korban teridentifikasi memang membutuhkan rehabilitasi karena kasus ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Susanto. Ya, Pak Babai, ini dari penjelasan Pak Susanto memang kita tidak bisa ya menduga-duga motifnya itu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau di Dewan sendiri, apakah memang kasus penculikan dan pelecehan ini sudah menjadi sebuah pembahasan? Iya, sekali lagi jauh sebelum kasus itu terjadi, kita bersama pemerintah Kota Depok memiliki sebuah perhatian yang kan untuk memberikan bagaimana pelayanan yang terbaik yang kan bagi anak-anak kita. Hal itu terbukti dengan lahirnya peraturan daerah Depok menuju kota layak anak. Cuma di dalam perjalanannya tentu instrumen-instrumen untuk mendukung di sana kan tidak mudah untuk kita wujudkan. Dan yang kedua juga perlu adanya kerjasama dari semua pihak. Yang kan baik itu komponen lembaga pemerintahan itu sendiri, termasuk KPAI dan seterusnya, yang kan, dan yang tidak kalah pentingnya tentu orang tua. Peranan orang tua ini sangat penting, yang kan untuk melindungi anak dalam segala hal, termasuk dalam mewujudkan pendidikan yang baik ya kan bagi anak-anak kita. Jadi kalau ditanyakan apakah ini sudah menjadi pembahasan, iya. Bahkan kita jujur saja ketika kasus pelecehan anak, yang kan, eksploitasi seksual anak, kita harus acungi jempol dengan kerja Polresta Kota Depok.
karena beberapa kasus itu yang terjadi yang kan di Kota Depok dan berasal dari Depok yang juga yang terjadi di Jakarta kan seperti itu diungkap oleh Polresta Kota Depok, alhamdulillah berhasil. Dan sekarang hal tersebut tidak, insya Allah dan mudah-mudahan tidak akan terulang kembali yang kan hal-hal yang seperti itu. Artinya bahwa terkait mengenai persoalan anak, bagaimana anak-anak kita nyaman, anak-anak kita baik, anak-anak kita betul-betul terlindungi, ya tentu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah dan kita di DPRD. Terlebih-lebih tadi saya katakan bahwa infrastruktur untuk memberikan hal tersebut sangat penting untuk kita lakukan. Makanya dengan kejadian ini, baik kejadian penculikan anak, baik kejadian tawuran pelajar anak di Kota Depok, baik terhadap eksploitasi anak terhadap persoalan seksual, kemudian dulu kasus tentang begal juga banyak anak-anak yang anak-anak tanggung yang terjadi di Kota Depok. Maka kita sekali lagi bersama pemerintah mendorong bagaimana semua itu sedikit demi sedikit kita atasi. Kemudian CCTV di tempat-tempat tertentu kita dorong kepada pemerintah segera untuk dilakukan. Kemudian juga taman-taman kota sekarang sudah beralih kepada taman-taman di tingkat RW, walaupun belum memenuhi karena kita perlu tadi ada standar yang baik yang kan untuk adanya pembuatan taman itu sehingga anak-anak yang akan tidak bermain jauh-jauh, yang akan cukup bermain di lingkungan sehingga terpantau semuanya. Yang sekarang yang ini kita dorong adalah ke depan bagaimana adanya sebuah kerjasama penciptaan keamanan lingkungan, Siskamling di wilayah kita. Nah ini di Kota Depok ya kan tentu kita akan bicarakan lebih lanjut kepada pihak kepolisian bagaimana Siskamling kita yang kan untuk kita dorong yang kan bukan hanya kepada keamanan bagi anak-anak tetapi keamanan bagi semuanya. Jadi perhatian kita Mbak ya insya Allah ya tadi memang kadang-kadang sesuatu itu sulit untuk diduga. Kita persiapkan tapi keadaan kenyataannya lain. Oke, baik. Pak Babai, tapi sejauh ini dengan pemerintah Kota Depok sendiri sudah sejauh apa untuk pembahasan agar ini lebih difokuskan lagi? Karena sejauh ini kita melihat kondisinya masih saja mencari gitu, masih buron si pelaku ini. Nah ini justru akan menjadi salah satu indikator ya bisa dikatakan kalau Depok itu menjadi rawan penculikan anak. Nah kan ini sungguh sangat tidak baik kalau citra itu yang ada di Kota Depok ya Pak. Tidak ramah anak itu akan membuat masyarakat menjadi cemas. Nah sejauh ini bagaimana Pak dengan pemerintah Kota Depok sendiri? Sudah apa saja yang dilakukan? Ya lagi tadi ya. Kasus penculikan anak ini kan sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh si penculik kan seperti itu. Kalau bicara tentang kriminal, tentu ranahnya kepolisian seperti itu. Nah, kita tidak ingin melempar persoalan ini kepada pihak lain, tetapi dari pemerintah dan kita DPRD harus bersepakat bahwa apapun yang terjadi dari kasus persoalan anak ini, hukumnya wajib kita mewujudkan dan menciptakan yang akan sebuah sarana yang memberikan yang kan kenyamanan bagi anak-anak kita. Terlepas dari ada kasus atau tidak. Itu penting karena kita punya regulasi yang kan berkaitan dengan Perda Kota Layak Anak. Seperti itu. Jadi kita ingin dorong. Nah, terkait mengenai bagaimana mewujudkan agar Depok tidak yang kan terdogma ataupun tidak dikatakan menjadi sebuah kota yang menakutkan bagi anak-anak atau kota yang daerah penculikan, maka otomatis ya kan hal tersebut kita ingin mendorong kepada pemerintah untuk membicarakan secara serius yang kan kepada pihak kepolisian apa masukan dari kepolisian agar tercipta sebuah keamanan dan kenyamanan bagi anak-anak kita.